Kenal ya, aku Tika. Aku adiknya kakak Toki loh. Hari ini aku mau jadi MC. MC apa ya? Jadi ceritanya Romo itu mengadakan cerdas cermat bulan kitab suci. Nah, hari ini pesertanya itu ada kakak Toki melawan kakak Mochi loh dan teman-temannya. Tema hari ini kita sudah pertemuan keempat. Temanya adalah aku anggota gereja Katolik. Diingat ya teman-teman, aku anggota gereja Katolik. Halo, saya Kak Agnes dari wilayah Tambran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena kami telah dibaptis dan menjadi anggota gereja-Mu. Bantulah kami agar selalu setia dalam persekutuan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, kita panggilkan peserta pertama. Dari sudut biru ada kakak Toki si gajah, ada kakak Monkey si monyet, dan ada kakak Bum Bum si beruang. Tepuk tangan. Dari sudut merah kita panggilkan lawannya, ada kakak Mochi si macan, ada kakak Yuyu si penyu, dan ada kakak Hippo si kudani. Oke, semua peserta sudah siap. Sekarang sebagai juri dan narasumber kita panggilkan Romo. Halo teman-teman, apa kabar? Baik-baik kan? Ketemu dengan saya, Romo. Nah, teman-teman, sudah siap ya? Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa arti gereja menurut kalian? Mana nih belnya? Oke. Wah, dia duluan. Sudut biru, kakak Toki silakan. Oke, terima kasih. Menurut Toki, gereja adalah bangunan seperti gereja Kanjuran. Salah. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya kakak Toki ya. Sekarang kita lempar ke sudut merah. Ada kakak Mochi, coba. Asik. Apa Kak Mochi jawabannya? Judul itu loh, gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, oke. Kita simpan dulu jawabannya ya. Sekarang kita tanyakan ke Romo. Romo, tolong dijelaskan dong arti gereja itu apa sih? Pertanyaannya adalah, apakah itu gereja? Nah, teman-teman, gereja itu bisa diartikan di dalam dua arti. Yang pertama, gereja itu adalah bangunan, yaitu tempat orang Kristiani atau kita semua berdoa. Lalu yang kedua, gereja itu adalah orang, yaitu umat Kristiani atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya, dengarkan ya. Siapa saja anggota gereja itu? Ayo. Oke. Kita dulu Yang ya. pertama sudut merah, kakak Mochi. Oke. Tadi kataku Daniel apa ya? Oh iya, kataku Daniel itu anggota gereja itu yang ada di gereja. Kayak Romo, suster, terus ada Miss Gina juga boleh dong kayaknya. Iya nggak? Benar nggak? Iya kan? Iya. Salah tuh. Oke. Terima kasih kakak Mochi. Kita pindah ke sudut biru. Ada kakak Toki. Oke, siapa akan menjawab? Anggota gereja itu ya sepertinya seperti Pak Jimmy. Mas Pak Ari. Itu
banyak ya. Oke, kita tanyakan ke Romo. Sebenarnya siapa aja sih anggota gereja itu, Mo? Tolong dijawab ya. Siapakah anggota gereja? Nah, teman-teman, anggota gereja itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, yang pertama itu adalah kita semua yang masih hidup di dunia ini, yaitu kita yang masih bisa bekerja, belajar, bermain, makan, minum, dan masih bisa beraktivitas. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin kakek, nenek, saudari, saudara, atau om, tante kita semua yang sudah meninggal atau dipanggil oleh Tuhan. Lalu yang ketiga yaitu orang kudus atau santo santa pelindung kita. Jadi teman-teman, anggota gereja itu adalah mereka yang masih hidup di dunia dan mereka yang sudah meninggal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang ketiga. Bukalah Alkitab. Ayo, mana semua buka Alkitab dulu. Dibuka. Ayo penyu, kamu yang baca ya. Oke. Sudah ya. Sekarang buka Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ayo siapa duluan? Oh, sudah ada Kakak Toki. Silahkan dibacakan. Dia duluan kan. Aduh. Kamu yang nggak gaul. Oke, Kakak Toki silahkan dibacakan. Oke, bacakan ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oh, seperti itu. Oke. Oh, kita masih pertanyaan seputar kitab suci. Masih dibuka ya kakak-kakak ya kitab sucinya ya. Oke. Ayo penyu siap ya. Masih di Yuk, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ayo siapa duluan? Ayo 42. Oke. Yang memencet bel pertama Kakak Mochi. Ayo tim Kakak Mochi silakan. Ayo nyuk. Penyu, bisa penyu kamu? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wah, ternyata itu ayatnya. Singkat ya. Oke. Sekarang kita mau minta penjelasan dari Romo mengenai bacaan kitab suci hari ini. Semoga benar ya. Tentang Kisah Para Rasul 2 ayat berapa tadi ya? 38. Dan berapa Kak Mochi? 42. Silakan Romo. Teman-teman, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38 menunjukkan kepada kita bahwa kita semua yang sudah dibaptis itu kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Dan lebih dari itu, kita mendapatkan berkat yang luar biasa banyaknya untuk hidup kita. Berkatnya dalam bentuk apa? Berkat itu bisa dalam bentuk badan kita yang sehat, kita punya banyak teman, kita dicintai orang tua, dan masih banyak lagi. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Teman-teman, ayat ini mengajak kita semua, anak-anak Tuhan yang baik ini, untuk rajin baca kitab suci. Teman-teman rajin baca kitab suci kan? Di sini siapa yang rajin baca kitab suci? Coba angkat tangan. Wah, ternyata banyak ya yang rajin baca kitab suci. Ayat ini juga mengajak kita untuk rajin berdoa dan berbagi, rajin berbuat baik, rajin belajar, dan juga rajin membantu orang tua.
Ini adalah pertanyaan terakhir loh. Kakak-kakak didengarkan ya. Oke. Pertanyaan rebutan. Siap ya teman-teman. Siap ya Nyu, siap Nyu. Bagaimana kita bisa menjadi anggota gereja? Ayo. Oh, yang pertama memencet bel tadi Kakak Mochi. Apa jawabannya Kak Mochi? Ayo. Apa dong? Aduh, kami nggak tahu. Ya. Oke, kita lempar ke sudut biru ke Kak Toki. Apa Kak Toki? Kalau Toki, apa tadi pertanyaannya? Wah, bagaimana kita bisa menjadi anggota gereja, Kak? Oh itu, gampang jawabnya. Kalau kita itu anggota gereja, berarti kita pergi ke gereja setiap minggu. Oh, oke. Kita simpen jawabannya. Sekarang kita tanyakan ke Romo. Sebenarnya bagaimana sih kita bisa disebut anggota gereja? Romo. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menjadi anggota gereja? Kita kalau mau jadi anggota gereja, pertama-tama harus dibaptis. Dibaptis itu berarti teman-teman dahinya dicurahi atau dengan kata lain disiram sedikit air sebanyak 3 kali. Dan di situ nanti romonya akan bilang, "Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Dan kalau kita sudah menjadi anggota gereja atau sudah dibaptis, kita diajak untuk rajin berdoa, rajin berbuat baik, tidak nakal, rajin belajar, dan juga rajin membantu orang tua. Wah, lombanya sudah selesai nih, Mo. Poinnya seri loh. Terus gimana dong? Siapa yang menang? Nah, teman-teman, karena nilai kalian sama, kalian semua menang. Tidak ada yang kalah karena kalian semua pintar-pintar. Terus berarti hadiahnya gimana? Dibagi, Mo? Hadiahnya nanti untuk kalian semua. Nanti kalian akan dapat ikan. Nanti ikannya kalian rawat bersama ya. Oke, terima kasih, Mo. Bila kita saling berkumpul di dalam Tuhan, Kristus ada di tengah kita, kita jadi gereja. Kristus itu kepala kita, kita tubuhnya. Kita memang menjadi satu, namun macam ragam. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pertemuan ini. Kuatkanlah hati kami, anak-anak-Mu di dalam gereja ini. Bantulah kami agar selalu setia dalam iman kepada Dikau melalui persatuan dan persekutuan dalam gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, terima kasih sudah setia menyaksikan video BKSN di YouTube Pia Ganjuran selama 4 minggu ini. Harapan Toki, teman-teman semua senang, semakin rajin berdoa dan baca kitab suci. Teman-teman, tetap ingat jargon kita ya. Aku percaya, aku setia, aku baik bagi sesama. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Gandeng sampun cekap,
Toki dan teman-teman pamit dulu. Nonton BKSN via paroki. Jangan lupa ajak teman-teman. Kalau ada salah dari Toki, mohon dimaafkan. Dadah! Jangan lupa like and subscribe. Glory, haleluya.